Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Waludin, F1G117012. Baik, saya di sini akan menjelaskan bab 2 mengenai identifikasi masalah dan hipotesis. Yang pertama, identifikasi dan perumusan masalah. Perumusan masalah itu bertujuan untuk mencari sesuatu dalam kerangka pemuasan akademis seseorang, memuaskan perhatian, serta keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru. Ada beberapa cara untuk merumuskan masalah. Pertama, merumuskan dalam bentuk pertanyaan yang berfokus pada dependen, variabel, atau pada apa yang akan diteliti. Yang kemudian kedua, rumusan hendaknya jelas dan padat. Kemudian ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Kemudian keempat, perumusan masalah dasar dalam membuat hipotesis. Permasalahan yang baik memiliki tiga ciri utama, yaitu yang pertama mempunyai nilai penelitian, dalam arti bahwa permasalahan tersebut masih bersifat asli atau original, menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain serta dapat diuji kebenarannya. Dan kemudian ketiga, feasible, artinya permasalahan tersebut dapat dipecahkan. Tersedianya data dan metode untuk memecahkan masalah, tersedianya biaya, dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Dan kemudian yang ketiga, sesuai dengan kualifikasi penelitian. Artinya bahwa permasalahan yang diangkat menarik minat bagi si peneliti serta sesuai dengan kualifikasi yang ada. Problem atau permasalahan yang dikemukakan sebagai masalah bisa juga dikemukakan sebagai hipotesa. Jika digolongkan secara sederhana, sumber masalah yang dapat dijadikan sebagai topik research adalah pertama, penelitian observasi. Dengarkan secara langsung keluhan-keluhan yang ada di lapangan dan akan eksplorasi sedikit sendiri secara singkat. Kemudian diskusi-diskusi, kemudian dosen atau ahli riset. Pada umumnya dosen menguasai suatu bidang ilmu tertentu secara lebih baik daripada orang lain. Yang keempat, bibliografi sebagai sumber. Bibliografi yang dapat dijadikan sumber problem adalah jurnal, review, skripsi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian poin kedua, langkah-langkah perumusan masalah. Terdapat 4 langkah penting yang harus dilakukan dalam membuat suatu perumusan masalah, yaitu pertama, tentukan fokus penelitian. Kemudian yang langkah kedua, cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian tersebut, yang dalam hal ini dinamakan subfaktor. Kemudian langkah ketiga, di antara faktor-faktor yang terkait, adakan pengkajian faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah. Kemudian tetapkan faktor apa saja yang akan dipilih. Kemudian langkah keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfaktor yang dipilih dengan penelitian. Dan poin ketiga itu contoh perumusan masalah. Dalam melakukan penelitian perlu dilakukan penentuan permasalahan atau identifikasi masalah secara jelas dan sederhana. Identifikasi masalah ini bertujuan untuk mentransformasikan topik agar bisa dikelola
dalam artian disesuaikan dengan kemampuan peneliti dan batas-batas sumber daya yang ada. Tanpa adanya permasalahan, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan karena perumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut ini contoh eh, permasalahan statement penelitian dalam bidang teknologi informasi. Dan poin yang keempat, hipotesa penelitian. Hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti, di mana kebenarannya harus diuji secara empiris. Perlu diingat bahwa tidak semua penelitian memerlukan hipotesa. Misalnya pada penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian eksploratif, dan penelitian bersifat kualitatif. Manfaat penggunaan hipotesa antara lain yaitu yang pertama untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, kemudian kedua untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji kebenarannya, kemudian ketiga untuk membantu dalam memilih metode analisis data, kemudian keempat sebagai pedoman dalam bentuk sebuah kesimpulan. Hipotesa ada 3 macam, yaitu hipotesa penelitian, merupakan hipotesa yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Kemudian hipotesa operasional merupakan hipotesa yang dinyatakan dalam bentuk hipotesa 0 dalam kurung HO dan hipotesa 1 dalam kurung HI. Dan yang terakhir, hipotesa statistis merupakan hipotesa yang berupa angka-angka statistik yang sesuai dengan metode dan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Dalam membuat hipotesa, ada 2 jenis kesalahan yang dapat dibuat oleh peneliti. Yang pertama, kesalahan yang dilakukan karena menolak hipotesa 0, padahal sebenarnya hipotesa 0 benar atau harus diterima. Kesalahan itu disebut sebagai kesalahan alfa atau bisa disebut dengan taraf nyata. Dan kemudian yang kesalahan kedua adalah kesalahan yang dilakukan karena menerima hipotesis padahal sebenarnya hipotesis menerima hipotesis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.